Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di program Bahasa Basi, bahas sana, bahas ini. Kali ini nggak cuman sendirian, aku kali ini ditemani sama mahasiswa yang luar biasa, anak muda yang katanya juga seorang perantau ya. Iya, betul sekali. Iya, dengan Saliha, Saliha. Oke, Saliha ini gimana nih aktivitas sehari-harinya sebagai mahasiswa? iya betul. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau di Mm-mm. UMRI. Umri Iya, jurusan jurusan bisnis digital. bisnis digital, wede, sangat ikut zaman ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih kenapa nih, Mbak, tertarik di Hmm, jurusan bisnis bisnis digital. digital? Oke, awalnya itu sebenarnya Mm-mm. saya itu sangat amat suka jualan ya, karena kan Oke. kita sangat amat suka yang namanya uang gitu. Mm-mm. Nah, udah mulai jualan itu sejak SD, Mm-mm. SMP sampai SMA pun sering jualan gitu. Mm-mm. Yang emang kayak jualan kecil-kecilan lah, Oh, jualan jajan. kecil-kecilan. Betul, kayak Oke. aksesoris. Itu dari SD. Iya, dari SD. Oh, bagus Tuh. banget. Oke, dan akhirnya di Hmm, kuliah milih jurusan bisnis bisnis digital. digital. Iya. Harapannya nanti gimana ke depannya? Harapannya nanti semoga ke depannya itu bisa membangun bisnis yang lebih kontinu ya, Lebih karena kan dari SD, SMP, SMA itu walaupun berbisnis tapi itu kayak nggak kontinu, nggak continue nggak atau kelanjutan gitu, ya. pisah-pisah gitu ya. Iya, atau bisnisnya mungkin Mm-mm. tergantung mood gitu ada nggak? Iya, kadang sebenarnya tergantung Kalau jualan mood. ya aku jualan gitu, Iya, kalau enggak ya udah malas, lagi nanti malas gitu ya. nanti kalau uangnya udah cukup nggak Oh usah, udahlah itu udah lah. ambur-amburan guys, jangan. Ya tapi emang itu tantangan saat ini ya kayaknya Iya ya. Anak-anak betul. muda yang mungkin tertarik di bisnis Mm-mm. ya, tapi mereka masih Tergantung moodnya mood kadang. gitu ya. Ya terserah juga sih ya. Kalau Iya. memang ya itu urusan Anda gitu Iya. ya. Oke, tapi menarik sekali nih tentang bisnis Iya digitalnya betul. gitu. Sekarang semester Sekarang semester 3. semester Semester 3. 3 Iya, masih masih baru. baru teman-teman. Iya. Oke, Ya Allah. good, masya Allah, tabarakallah sekali ya. Tapi sampai semester 3. Mm-mm. Nah, Ya. ini pengen tahu nih biasanya yang saya temuin ini Yep. ketika ngobrol sama teman-teman mahasiswa itu pasti yang diobrolinya adalah curhatan mahasiswa Wah. dalam dunia Ya, perkuliahannya. betul. Punya nggak keluh Punya ada kesahnya? pasti Punya ada. ya? Iya. Gimana? Sebenarnya cerita awalnya itu saya nggak masuk berbarengan sama teman-teman yang lain. Hmm, Jadi saya masuk itu agak terlambat, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan baru masuk kuliah gitu oke. ya. Hmm, Jadi di situ agak ada struggle-nya dikit soal pertemanan. Mungkin yang lain itu udah namanya kuliah, dekat bang, udah deket, deket circle-nya circle. masing-masing. Saya tuh kayak, oh gimana nih cara masuknya Mm-mm. nih? Kayak mau kerja kelompok, tugas kelompok itu kan agak susah ya karena Iya kan udah benar. dalam circle yang masing-masing. Di situ Mm-mm. sih tantangannya. Oh, kalau boleh tahu kenapa sempat terlambat gitu? Terlambat itu ada masalah keluarga sedikit. Masalah keluarga. Iya, jadi Oke. harus menyusul kuliah gitu. Oke, baik sekali ya. Ini Ya, suatu hal yang sangat unik sebenarnya iya. ya, karena di saat teman-teman yang lain udah masuk kuliah, Mm, kita baru baru bergabung baru gitu. bergabung gitu. Ya. Tapi sekarang gimana kondisinya? Udah aman? Udah alhamdulillah bisa Alhamdulillah. beradaptasi dengan aman. Oh, gitu ya, aman ya Iya. berarti. Nah, Salihah, Yuk. pengalaman paling unforgettable moment selama masa kuliah. Oke, Apa nih? selama masa kuliah ini masih baru ya. Iya, Ini bakal masih baru. bertambah selanjutnya. Iya, siap. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu alhamdulillah saya pertukaran pelajar ke Oke. Malaysia itu selama seminggu. Ke Malaysia selama 1 minggu, teman-teman semuanya. Dan pertukaran pelajar Iya, ya? pertukaran Oh, pelajar. Jadi di gitu. sana belajar budaya, Oke. belajar gimana mereka sehari-harinya Heeh. gitu. Jadi juga Oh. tinggal bersama mahasiswa. Jumpa Filipin tak? Oh, Tak ada. aduh, Tak ada. PDP sayangnya. Sayangnya, berarti ke Malaysia ngapain aja selama 1 minggu belajar budaya? Ya, belajar budaya, kesehariannya gimana. Terus Oh, kita juga berbaur sama mahasiswa di sana, mahasiswa di juga sana. ikut kuliahnya di sana. Oh ya? Iya, ikut belajar juga di sana. Menarik nih teman-teman ya gitu. Ya pengen kuliah lagi lah kayaknya. Saya pengen kuliah lagi gitu. Tapi Malaysia salah satu destinasi yang saya pengen kunjungi loh. Oh iya. Negara yang pengen saya kunjungi. Tapi saat ini belum dikabulin aja tuh Iya, kayaknya. next bakal Next dikabulin. di waktu yang tepat. Asik. Amin. Amin ya Allah gitu. Baik Soleha, itu kan pengalaman yang mungkin cukup menyenangkan dan berharga bagi Soleha di semester 3. Iya.
Kalau kita berbicara masalah pengalaman nih agak sedikit. Yang agak gitu ya. Ada nggak nih? Eh, Gimana? Udah mulai. gitu. Mungkin saya itu agak kesusahan bagi waktu ya, karena itu pengen ikut semua nih, kayak ikut organisasi, pengen ikut kegiatan, ikut event, ikut, sehingga waktu itu kayak agak keteteran nih. Agak keteteran. Jadi kalau misalnya badan itu bisa dibagi 10 kayak Naruto gitu ya, pengen dibagi semua nih. Gimana sih? Oke, lanjut. Nah, jadi waktu itu mungkin agak bentrok, jadi ada konflik lah di sana. Karena emang saya kan harus bertanggung jawab di 2 tempat gitu ya. Jadi ya saya harus milih salah satunya. Oh, oke. Tapi dari dukungan keluarga tuh gimana? Gimana? Ada sarannya dari keluarga tuh, kamu kan ada ya orang tua yang kayak kamu nggak boleh organisasi duluan, organisasi iya. fokus dulu kuliahnya, fokus dulu, kan ada yang begitu ya. Yap. Kalau dari keluarga saya gitu. Kalau dari keluarga itu alhamdulillah selalu mendukung ya. Oh, selalu mendukung. Iya, cuman kadang selalu ngingetin juga nih, kayak jangan keteteran, takutnya kuliahnya terhambat, ya semuanya jadi berantakan. Oke, kuliah tuh boleh, organisasi tuh boleh ya, tapi jangan sampai prioritasnya tuh ditinggalkan. Ya, karena kan kita sebagai apalagi perantau ya, soalnya kan perantau juga ya, dari kota Duri. Duri, mana suaranya? Kabupaten Bengkalis ya, kita satu kabupaten ternyata. Baik, nah dari Duri merantau ke Pekanbaru tentunya ada harapan dari orang tua. Iya, betul. Yang ditujukan kepada Solihah gitu ya. Oke, pesan dari orang tua yang berkesan banget bagi Solihah itu apa? Pesannya adalah jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita belajar nih merantau, itu kan pasti dapat pengalaman yang berharga, dapat ilmu baru. Itu jangan pernah disimpan untuk diri sendiri, tapi selalu berbagi, sharing gitu. Karena walaupun sharing itu kita nggak bakal kurang. Iya, benar. Iya gitu kan, tapi malah bertambah ilmu dari orang lain. Relasi pun makin luas gitu kan. Orang senang dengan kita gitu ya. Tuh makanya teman-teman, kalau punya ilmu tuh bagi-bagi. Tuh pesannya ya dari Solihah, ingat tuh. Kalau punya ilmu bagi-bagi. Walaupun ya baru sedikit, tapi niatkan untuk berbagi ya, bukan untuk kayak merasa kita nih paling jago, paling ini, enggak gitu ya. Tapi contekan jangan berbagi. Contekan jangan berbagi, jangan ya Dek ya. Oke, baik. Cita-cita Solihah ini pengen jadi apa nih? Kalau boleh tahu. Cita-cita sebenarnya saya tuh pengen jadi motivator. Widih, motivator kayaknya udah jadi motivator nih. Oh, Masya Allah. Dari obrolan kita beberapa saat yang lalu gitu ya. Udah jadi motivator, sangat menginspirasi sekali gitu. Boleh motivator terus? Saya motivator, kemudian pebisnis, cuman yang paling saya pegang itu saya pengen jadi dosen ke depannya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dosen di kampusnya atau sebenarnya pengen melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Gitu. Terbang dong ke sana. Iya, terbang dong. Karena saya suka banget naik pesawat gitu. Udah pernah naik pesawat? Alhamdulillah. Oh iya, ke Malaysia ya. Iya, terusnya pakai apa nih? Aduh, hostnya begini kali. Oh iya, baik, Solihah. Nah, Solihah ini kan seorang mahasiswa yang di semester 3 gitu ya. Semester 3 bakal ada perjalanan di semester 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ya, gitu jangan ya. Lanjut ya. 8 aja. Ya, artinya kan pengen benar-benar tercapai targetnya. Betul? Betul. Nah, dan gimana cara untuk Solihah untuk mencapai targetnya? Mungkin kuliahnya selesai tepat waktu, terus tugas-tugasnya nggak berantakan, tuh gimana tipsnya? Boleh kasih sama teman-teman? Oke, boleh. Jadi pertama, ini saran dari orang tua juga. Yang selalu saya pegang adalah untuk selalu buat tujuannya gimana. Itu mulai dari 10, 5 tahun sampai besok pun harus ada tujuan plan itu mau ngapain. Oke, harus ada tujuan. Oke, pertama tujuannya yang jelas tapi ya. Iya, jelas. Oke, baik. Yang kedua. Kemudian yang kedua itu kita harus buat yang namanya mind mapping. Mind map. Oke. Jadi itu selalu dikotakkan dari sini kemana, terus dia kayak gurita gitu. Jadi selalu dicabang-cabangkan. Gitu. Jadi walaupun nantinya kita itu ingin berorganisasi, kadang kan masih masa labil ya gitu. Iya, benar. Pengen mencoba segala hal, kita tetap tahu tujuannya mau kemana, akhirnya apa gitu. Benar sekali. Itu sih. Itu ya. Iya. Nah, dan yang ketiga mungkin kalau ada tugas
dikerjain, jangan ditunda. ditunda. Menjadi mahasiswa ini ada tantangan biasa, ini mayoritas ya, Iya. dan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Biasa kalau kita mahasiswa ngerjain tugas, ujung-ujungnya begadang. Oh, betul. Tapi betul. motifnya tuh bikin tugas. Iya. Tapi padahal Padahal gimana, ngalamin gitu nggak? Yang bikin tugas sampai larut malam gitu. oh, tugas itu sebenarnya sering ya. Kadang kan kita itu namanya masih mahasiswa baru itu ada namanya peralihan yang kayak nggak sesuai gitu Oke. ya. Nah, sempat itu bergadang kayaknya paling lama jam 12 karena saya tuh selalu dibatasin Paling tuh. lama jam 12. Iya. Oke. Karena saya tuh selalu dibatasin sama orang tua jangan pernah bergadang di atas jam 12 gitu. Oke. Tapi kalau bisa tidurnya cepat nanti bangunnya tuh jam 2, jam 3 tuh udah bangun. Oh, oke. Berarti masih menggunakan prinsipnya ala-ala zaman Nabi gitu Iya, ya. jadi Ya. tidurnya cepat nanti bangunnya. Biar bisa bangun cepat, bangun tahajud kalau Iya. perlu nanti. Insya Ini ya, Masya Allah. Good nih, bagus banget ini Soleha. Ini sangat menginspirasi Iya. bagi saya pribadi khususnya gitu ya. Dan untuk teman-teman juga yang jadi mahasiswa, pengen sukses nggak? Pengen dong, Masya Pengen, Allah. Masya Allah, Pengen tabarakallah. Tapi satu hal nih pesannya, Hmm. kita pesan ini dari guru saya gitu Iya. ya, dari guru kita semuanya. Kalau pengen sukses itu, Hmm? kalau bisa Iya. gitu ya, sukses sebelum orang lain sukses. Kalau Solihah Oke. sukses, kalau Solihah saat ini sedang kuliah, Iya, suksesnya sebelum lulus kuliah. betul. Nih, kayak yang di buku kita nih. Iya. Ya, sukses sebelum Belum lulus lulus kuliah. kuliah. Itu Saya tuh. nggak baca bukunya. Baca ya. Wede, luar biasa. Mantap nih, paket lengkap nih Solihah. Baik ya Solihah, closing statement barangkali ada yang mau disampaikan sama buat teman-teman, pesan-pesannya boleh silahkan disampaikan. Oke, buat teman-teman jangan pernah yang namanya itu mudah menyerah yang pertama. Oke. Karena segagal apapun kita selalu ingat kalau misalnya Allah tuh nggak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Allah nggak pernah Nggak, meninggalkan gitu. hambanya. Itu salah satu hal yang selalu saya pegang dalam diri. Oke. Gitu. Jadi segagal apapun rencananya, sepeli apapun hidupnya, selalu ingat kembalinya itu ke Allah. Karena Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita semua. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Sukses selalu Solihah. Masya Allah. Luar amin. biasa. Ini obrolan singkat tapi penuh makna ya. Iya. Maknanya padat-padat semuanya. Ini nggak cuma berdaging tapi berprotein, vitamin semuanya ada di sini. Iya. Oke, sukses selalu buat Solihah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Mudah-mudahan urusan Solihah kuliahnya lancar Oke. ya, dan bisa amin. selesai Masya Allah. tepat waktu juga. Dan buat teman-teman semuanya, stay tune di episode berikutnya. Kita bakal ngobrol lagi dengan banyak bintang tamu lainnya yang menarik juga tentunya. Sampai ketemu di program Basa Basi minggu depan, pertemuan yang akan datang. Basa Basi, bahas sana, bahas ini. See you.